Gitu, Tiong Tien. Saya ingin cerita saja tentang sejarah ya. Pada zaman dulu itu di Tiongkok itu sejak zaman Hanuti kalau tidak salah. Setelah Hanuti itu para kaisar itu mengumpulkan selir 3.000 tiap 3 tahun. Nah, selir yang 3.000 itu sebenarnya untuk apa? Ternyata selir yang 3.000 itu untuk dihadiahkan kepada tamu-tamu dari luar negeri. Nah, itu ada yang dikasih, kalau negeri besar dikasih banyak, bisa 100, ya, kalau negeri kecil 40. Nah, itu maksudnya kalau sudah sampai di negerinya, lalu nanti dibagikan kepada bupati-bupati, ada di daerah disebar. Nah, para selir ini sebenarnya sudah dididik di istana di Tiongkok itu, diberi pelajaran berbagai ilmu politik dan sebagainya, supaya kalau sudah di negeri lain dia bisa membantu raja-raja atau gubernur dan bupati untuk ikut mengatur negara. Itu tujuannya seperti itu. Nah, ini ada suatu cerita tentang selir itu, ya, pada suatu hari pada zaman dinasti Yuan atau Guan, rajanya Kubilai Khan, yaitu dari Mongolia. Nah, dinasti Guan ini itu memerintah Tiongkok selama 90 tahun. Kira pada abad 13-14 ya, selama 90 tahun. Nah, pada saat Raja Kubilai Khan ini ingin memberi hadiah pada seorang utusan, seorang jenderal utusan dari negeri lain, 40 selir ya, untuk dibawa pulang ke negerinya. Nah, si jenderal ini berkata, saya mau diberi selir tapi saya minta yang jujur dan setia. Nah, kalau tidak memenuhi syarat itu saya tidak mau. Nah, saat itu ada tamu ya dari Italia, namanya Marco Polo. Jadi Kubilai Khan didatangi Marco Polo sebagai tamu. Marco Polo ini terkenal orang cerdik, maka Kubilai Khan minta tolong pada Marco Polo untuk memilihkan selir yang jujur dan setia. Nah, itu selirnya banyak, lalu dikumpulkan. Kubilai Khan harus memilih 40 selir untuk, yaitu yang jujur dan setia. Nah, mulai Kubilai Khan memilih itu. Nah, Kubilai Khan memberikan satu pertanyaan kepada tiap selir itu. Nah, pertanyaannya adalah gigi kura-kura jumlahnya berapa? Pertanyaan sama. Jadi tiap selir itu ditanya dengan pertanyaan yang sama, yaitu gigi kura-kura jumlahnya berapa.
Lalu ada 3 kelompok jawaban. Nah, maka dikumpulkan 3 kelompok. Setelah mencukupi orang yang setia selama sebanyak 40, berhenti kubilakan Marco Polo. Jawabannya itu tiga macam. Satu, menjawab gigi kura-kura itu banyak. Ya, dia nyebutkan bilangan yang banyak. Macam-macam bilangnya, tapi intinya giginya banyak. Ya. Lalu ada yang menjawab kura-kura tidak punya gigi. Lalu jawabannya, orang yang jawab tidak punya gigi 1 kelompok. Lalu yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah tidak tahu. Yang jawab tidak tahu dikelompokkan ya, menjadi 3 kelompok sekarang. Nah, pertanyaannya, siapa yang dipilih menurut Marco Polo, selir yang setia? Jawaban yang mana? Ya, ternyata yang benar adalah yang diterima oleh dianggap setia dan jujur oleh Marco Polo adalah yang menjawab tidak tahu. Ya. Nah, setelah yang jawab tidak tahu itu jumlahnya 40, berhenti. Tidak memilih lagi. Ya, analisanya bagaimana? Mengapa yang jawab tidak tahu dipilih, dianggap jujur dan setia? Nah, sebenarnya kura-kura itu punya gigi berapa? Gitu. Nah, saya jawab dulu. Kura-kura itu tidak punya gigi. Jadi jawaban yang benar adalah ya, tidak punya gigi. Nah, selir yang menjawab dengan jumlah gigi tertentu, ini orang yang ngawur. Orang yang ngawur tidak tahu tapi berani ngawur. Nah, ini menurut Marco Polo ini berbahaya. Dia akan membuat cerita yang macam-macam dan bisa menghasut, memfitnah. Karena apa? Karena tidak tahu tapi berani mengatakan bilangan yang ternyata salah. Nah, maka ini dianggap ini tidak tepat, dianggap jujur dan setia. Lalu yang kedua, jawaban kura-kura tidak punya gigi. Ini jawaban yang betul. Nah, selir yang menjawab ini berarti cerdas, nah, pandai. Nah, menurut Marco Polo, selir yang cerdas ini berbahaya juga. Nah, dia bisa membuat ya perencanaan macam-macam untuk tujuannya pribadinya, sehingga raja atau bupati atau pejabat yang ditempatinya akan bisa dipengaruhi. Maka yang dipilih adalah yang mengatakan tidak tahu. Ya, orang-orang ini jujur dan dia tidak tahu karena memang dia konsentrasinya tidak ke hal yang lain-lain.
selir yang bisa tahu kalau kura-kura itu tidak punya gigi. Ini memang luar biasa. Berarti pengetahuannya luas ya. Ini tidak diragukan kesetiaannya, itu menurut si Marco Polo. Oleh karena itu dipilih yang jujur, ya, yaitu yang mengaku tidak tahu. Ya sudah, itu dia tidak akan mencari membuat cerita atau ngawur dan sebagainya. Itu ceritanya demikian. Dan itu cerita sebenarnya cerita munculnya ide mengumpulkan selir sampai 3.000 itu dan dijadikan ya duta, itu sebenarnya duta untuk negeri-negeri lain, itu adalah dari kisah Wang Caojin ya. Tapi nanti panjang, maka lain kali saya ceritakan yang Wang Caojin. Ini sekian dulu, Wita Tung Tien Sancai.